Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan riddah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun ay hada faslun, adapun ini ialah sebuah fasal fi ahkami riddah, di dalam hukum-hukum riddah. Wahia, adapun riddah, abhasu anwa'il kufri, ialah paling buruknya macam kekufuran. Jadi riddah ini sejelek-jeleknya macam kekufuran. Artinya kekufuran kan banyak. Yang paling buruk, yang paling jelek adalah murtad. Wa maknaha, dan adapun maknanya riddah lugatan secara bahasa, arruju'u ialah kembali, anisyai'i dari sesuatu, ila ghairihi kepada sesuatu yang lain. Ini secara bahasa. Jadi riddah secara bahasa adalah kembalinya dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Wa syar'an, dan secara syara, apa itu riddah? Qat'ul islami ialah memutus Islam, biniyati kufrin, dengan niat kufur, au qawli kufrin, atau perkataan kufur, au fi'li kufrin, atau dengan perbuatan kufur, kasujudin, seperti sujud, li sonamin, kepada berhala. Nah, secara syara riddah itu adalah memutus Islam dengan niat kufur. Artinya memang dia udah niat, dia pindah agama misalkan ke agama yang lain selain Islam, misalkan Nasrani atau Yahudi atau Kristen atau dan sebagainya, dia niat niat kufur, itu kan niat. Maka orang sudah niat aja dengan bulat, saya niat pindah agama, dan dibuktikan dengan pelaksanaannya, bahwa dia pada saat itu langsung menyembah kepada misalkan salib atau berhala, maka ini adalah bentuk kemurtadan atau riddah. Atau perkataan kufur, misalkan dia mengatakan Allah tidak ada, nah itu dengan keyakinan dia seperti itu, maka ini adalah perkataan kufur. Au fi'li kufrin, atau perbuatan kufur, dicontohkan oleh Kiai Musannif seperti sujudnya kepada berhala. Nah, kemudian sawaun ialah sama saja, karena ada apa kufur, ala jihatil istihza'i, atas jalan mengejek, awil inadi, atau menentang, awil i'tiqadi, atau meyakini. Seperti apa contohnya? Kaman, sebagaimana orang. Kaman, sebagaimana meyakini siapa siman, hudusas soni'i, pada barunya sang pencipta. Nah, jadi maksudnya sama aja atas orang itu mengejek, walaupun hanya bercanda. Misalkan ada misalkan berhala atau salib, dia kayak orang menyembah gitu. Dia jalannya jalan mengejek, jalan bercanda, tidak boleh, ini juga murtad. Atau dia memang mengejek misalkan mengejek Allah Subhanahu wa taala, ini juga bentuk kemurtadan. Awil inadi, maksudnya adalah atau menentang. Menentang ini maksudnya adalah misalkan saya akan menyembah berhala, misalkan biar Allah marah, seperti itu. Nah, ini juga bentuk menentang seperti ini adalah bentuk kemurtadan atau riddah. Awil i'tiqadi, atau dia meyakini. Contohnya apa? Sebagaimana meyakini si orang ini akan barunya sang pencipta. Artinya akan ada Tuhan selain Allah. Adanya misalkan matahari, ya dia bilang ini bukan Allah yang menciptakan, tapi ini misalkan itu. Itu kan dia mengatakan demikian, dia telah dia meyakini, dan hukumnya adalah dia keluar dari Islam. Kemudian waman, dan adapun orang irtadda, yang murtad siapa siman, waman, adapun orang irtadda ialah murtad siapa siman, anil islami, dari Islam, min rajulin, dari laki-laki, amroatin, atau perempuan, kaman, sebagaimana orang ankaro, yang ingkar siapa siman, wujudallahi, pada keadaannya Allah, au kadzdzaba, atau mendustakan siapa siman, rasulan, akan suatu rasul, akan utusan, min rasulillah, dari rasul-rasul Allah. Nah, adapun orang ialah melakukan kemurtadan. Jadi adapun orang ialah murtad si orang ini dari Islam, dari laki-laki maupun perempuan, seperti orang yang
mengingkari akan adanya Allah. Nah, jadi orang yang murtad dari Islam, dari laki-laki dan perempuan, orang dicontohkan oleh Kiai Musonib seperti orang yang menentang akan adanya Allah. Yang tadi dicontohkan adalah Allah tidak ada, menentang adanya Allah. Maka ini adalah keluar dari Islam. Atau dia mendustakan Rasul, min Rasulillah, dari Rasul-Rasul Allah. Dia mengatakan Rasul, saya tidak percaya sama Rasul ini. Nah, walaupun satu Rasul atau dua Rasul, karena Rasul itu ada 300 sekian ya. Nabi banyak, ribuan. Ada berapa gitu. Nah, Rasul dia mengatakan satu Rasul. Misalkan saya tidak percaya sama Nabi Muhammad, saya percayanya Nabi Isa. Maka ini adalah suatu kemurtadan. Dia telah murtad. Nah, au halala, atau menghalalkan siapa siman muharraman akan yang diharamkan bil ijma'i, dengan ijma' kazina, seperti zina. Atau ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan dengan ijma' tentunya, dengan kesepakatan para ulama. Dia mengatakan bahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis banyak sekali dalil-dalilnya, dan ijma' para ulama mengatakan hal ini haram. Maka ketika ada orang menghalalkan, maka dia telah murtad. Wasyubil khamri, atau meminum khamar. Meminum khamar jelas haram. Ketika ada orang menghalalkan, maka ini adalah bentuk kemurtadan. Au harrama, atau mengharamkan siapa siman halalan akan yang halal, akan suatu yang halal bil ijma'i, dengan ijma', kan nikahi, seperti nikah, wal bai'i, dan jual beli. Atau ketika ada orang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, dengan ijma' tentunya, ijma' para ulama, seperti nikah dan jual beli, maka ini adalah bentuk kemurtadan. Ada orang bilang nikah itu haram, jual beli itu haram, menurut keyakinan dia, maka ini adalah bentuk kemurtadan. Ustutiba, ya maka diminta taubat. Jadi ustutiba ini jawab daripada man ini. Ustutiba, maka diminta taubat. Siapa siman wujuban, secara wajib, fil hali, ketika itu, fil asoh, di dalam kaul yang asoh. Nah, jadi kalau orang-orang murtad itu wajib di dalam kaul yang asoh diminta taubat dia pada saat itu juga. Fihima, maksudnya di dalam hal atau seketika itu. Maksudnya di dalam hal dan disuruh bertaubat. Jadi fihima ini ya suruh bertaubat dan seketika, seperti itu. Wa muqabilul asohi, dan adapun pembandingnya kaul asoh, fil ula, di masalah yang pertama, dalam hal yang pertama, annahu, bahwa sungguhnya domir sa'an, yusannu, ialah disunahkan, al istitabatu, apa diminta taubat, wa fisaniyati, dan di dalam yang kedua, annahu, bahwa sungguhnya siman, yumhalu, ialah diberi penundaan atau diberi tangguh, salasan, dengan 3 ay, maksudnya adalah ila salasati ayamin, sampai dengan 3 hari. Jadi muqabil asoh, muqabil al asoh, maksudnya pendapat pembanding al asoh dalam permasalahan yang pertama adalah sungguhnya orang tersebut sunnah disuruh taubat. Jadi yang pertama kan wajib disuruh taubat. Nah, ini adalah pembandingnya adalah sunnah disuruh bertaubat. Dan yang kedua adalah diberi tangguh bahkan orang ini dengan 3 hari. Maksudnya sampai dengan 3 hari, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.